Agar kita mulai, kita serahkan diri kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah dan kasih-Mu, sehingga kami tetap bisa merealisasikan rencana yang telah kami sepakati. Dalam nama Yesus, hal ini kami laksanakan untuk mengikuti kehendak-Mu yang penuh dengan keinginan hati kami agar kami tetap menjadi murid hidup. Bapa di surga, di sini kami dalam pelaksanaan tugas konseling terhadap anak-Mu yang akan membentuk suatu keluarga baru. Mohon urapan dan Roh Kudus-Mu yang hadir dengan kami agar kami laksanakan itu dalam pernyataan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik. Ada situasi yang penting kamu ketahui. Apa tujuannya dan apa maksudnya. Tahu arti konseling? Hah? Bimbingan apa? Bimbingan rohani. Apa? Jadi konseling kita hari ini adalah konseling pra-pernikahan atau bisa dikatakan pemberian bantuan, penyuluhan, begitu kira-kira. Ada pernah kamu dengarkan ia sudah suami istri pisah, cerai? Ada berapa orang? Ada pernah kamu lihat ia sudah suami istri pada ribut atau bertengkar? Ada yang kamu lihat orang yang sudah berkeluarga hidup rukun dan damai? Ada yang kamu lihat suatu keluarga yang mempunyai anak 5 orang atau 6 orang atau 7 orang semuanya pada berhasil? Kira-kira disitulah dia. Situ dia. Maka dilaksanakan itu yang dikatakan konseling pranikah itu tadi. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama sekali adalah mempermudah penyatuan visi. Tahu visi kan? Visi. Nah, mempermudah menyatukan visi. Karena seperti halnya yang saya bilang itu tadi, situasinya itu kamu dua insan yang berbeda, yang bertemu dengan latar belakang, bagaimana kronologis pertemuan kalian, ya kan? Bagaimana kronologis pertemuan kalian? Kalau dibandingkan terhadap orang-orang yang istilahnya itu seperti yang sudah ada, saya firmankan kemarin waktu matupon begitu ya. Latar belakangnya itu tadi ada yang bertemu di saat sekolah, ada yang bertemu di saat ibadah, ada yang bertemu di saat kecelakaan, ya kan, macam-macam. Dengan dasar itu tadi, situasi muncul suatu yang dikatakan cinta, kan begitu. Tetapi tanpa ada itu situasi yang matang, terjadi pernikahan. Itu dari kronologis pertemuan mereka. Terus kira-kira begitu yang dikatakan untuk menyatukan visi. Yang kemudian supaya membantu pemahaman kalian, pemahaman keluarga satu dengan yang lain. Karena kalian berdua yang menikah, ya kan? Itu bukan hanya kalian berdua yang penting mengetahui bagaimana kita supaya hidup baik. Karena kamu tidak terlepas dari keluarga, ya kan? Ini yang banyak membuatkan suatu keluarga itu menjadi ribut. Pagi-pagi ribut, siang ribut, anak nangis ribut, kan begitu. Itu bukan istilahnya itu rahasia tadi. Itu dikarenakan itu tadi di awal itu tadi jarang istilahnya itu yang membuatkan hal-hal konseling pranikah yang seperti itu. Termasuk Aman lu tidak mendapatkan seperti itu. Tidak. Tahun 98, dengar yang tahun 98. Udah ya. Tapi masih digendong kan. Masih digendong begitu kan. Di situ saya nikah, tidak ada masih dipergunakan yang dikatakan tadi konseling. Iya kan? Istilahnya itu pembekalan. Tidak ada itu istilahnya itu yang dibuatkan itu suatu
penyuluhan harus begini. Tidak ada. Karena pendeta saat itu sudah di Lembang, ya kan? Nah, jadi pas hari hanya itu sudah saat pernikahan kami di KKI yang kita baru sana, tadi itu sampai pendeta bagaimana caranya, kapan mau ceritanya seperti itu. Handphone pun saat itu belum ada, kan begitu? Nah itu, jadi bersyukurlah ya, ada yang istilahnya itu membuatkan suatu kondisi yang baik demi untuk menunjukkan rencana Tuhan. Yang ketiga, membantu kamu dan pasanganmu sembuh dari trauma pernikahan. Seperti yang saya bilang tadi, ada enggak kamu lihat orang yang ribut panjang? Ada enggak melihat orang yang sudah berkeluarga bercerai? Ada yang lihat istilahnya itu keluarga yang betul-betul itu jauh-jauhan, tidak pisah tapi jauh-jauhan, menjemput anak pun berlomba-lomba, kan begitu. Jadi itu bisa dikatakan banyak anak-anak muda menjadi trauma dan seperti itu. Kasarnya, pernah tidak kau lihat bapak sama mama bertengkar? Oh, pernah. Itu ada anak muda yang menjadi trauma. Dan mengatakan bapak saya, mama saya juga pun seperti ini kok. Berarti kami harus jadi seperti itu. Tambah bertinggu lagi begitu, kan? Sehingga terjadi KDRT. Jadi kalau perempuan memukuli suaminya tidak bisa dilaporkan, tidak ada KDRT begitu kan? Tapi kalau si suami pelintir sedikit, lapor ke polisi. KDRT ini buktinya, begitu begitu kan? Jadi hal-hal itu yang penting disampaikan agar meningkatkan komitmen kalian di dalam suatu jaminan yang sudah kalian sepakati. Kan begitu. Membantu pasangan membangun fondasi pernikahan. Ya sekarang bisa dikatakan sudah berapa lama dia sudah bertemu? 1,5 tahun dengan kondisi pertemuan sekali berapa bulan? Karena di Pangkalan Kerinci dia di Jambi. Yang magang itu sebulan kan begitu kan, disitulah ketemu kan begitu. Sesudah itu balik dari ke Jambi. Nah, si cewek di Pangkalan Kerinci kan begitu. Jadi pondasi yang bagaimana sih yang sudah kamu buatkan kan begitu. Nah, jadi dengan dasar itu tadi, dengan dasar iman itu tadi, membantu kalian agar betul-betul membuatkan suatu pondasi keluarga yang kalian akan bangun menjadi pondasi yang kokoh dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu. Yang berikutnya, mempunyai kekuatan penyelesaian konflik. Tidak ada ceritalah apapun bentuknya. Kalau kita tanya secara langsung ataupun kita selidiki secara jernihnya, tidak ada ceritalah bahwa suatu keluarga itu dari mulai dari awalnya tidak pernah ribut, tidak pernah ada konflik di keluarga mereka. Tidak ada cerita lagi. Nah, bagaimana hebatnya? Satu contohnya, kalau kita temui pun ratusan pendeta, pernah enggak di antara keluarga bapak dengan ibu ada permasalahan dalam rumah? Kalau berani berkata, istilahnya sudah, kami tetap ini. Ya itu, tidak tahulah saya, kan begitu. Tetapi sesuai dengan analisa saya, yang sudah mengenal jutaan orang, ya tidak adalah orang, ya istilahnya itu yang istilahnya itu mengikat suatu hubungan suami istri yang tidak pernah bertengkar ataupun tidak pernah ada konflik. Jadi dengan dasar adanya ini tadi kita lakukan konseling yang seperti tadi supaya mempermudah kamu untuk menyelesaikan konflik. Jikalau Tuhan berkenan, pemberkatan untuk tanggal 11 jadi terlaksana. Itu hanya anugerah Tuhan loh. Nah di sini. Jadi hal ini sangat penting untuk dilaksanakan dengan catatan itu bahwa Roma 28 ayat 8 semuanya itu dilakukan kebaikan. Jadi hal itu tadi kita harus lihat secara positif. Tujuannya itu apa? Ada pertanyaan dalam hati kamu. Apakah amang guru ini sudah sempurna? Apakah amang ini dengan inang itu sudah betul-betul aman dan damai? Apakah tidak pernah ada konflik? Apakah dengan anak-anak amang ini sudah betul-betul sempurna? Oh bukan. Di situ. Bukan. Tetapi saya sampai saat ini masih dipakai Tuhan
untuk menjadi berkat terhadap orang, termasuk melaksanakan hal-hal yang penting seperti ini. Jadi tidak ada lagi penyesalan dengan klien besok. Kami kan nggak ada, ya kami cuma diberkati begitu aja lah, kan begitu. Tetapi ini dengan adanya kita laksanakan ini, bahwa itu sudah merupakan suatu penyusunan fondasi bagi klien, bagaimana keluarga yang mau diberkati Tuhan, yang sudah kita sepakati, yang sudah klien tentukan, supaya menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut, hal ini dibuatkan supaya kondisi daripada banyaknya yang terjadi perceraian itu tadi. Maaf ya, kalau kita lihat istilahnya itu kepercayaan yang lain, ada yang sampai 4 kali 5 kali. Nah di situ gitu kan, istilahnya itu seperti istilahnya serapan. Nah, masih berapa bulan cerai, kawin lagi, berapa bulan kawin lagi, kan begitu, seperti serapan jadinya. Jadi istilahnya itu bukan menjadi suatu aib. Nah, yang istilahnya itu penting diketahui. Dengan dasar ini tadi, kita laksanakan ini adalah untuk mengurangi resiko supaya jangan ada di pikiran dan di hati kalian juga. Sudahlah, kalau tidak cocok, di situ gunanya. Yang berikut membantu klien agar membentuk suatu manajemen. Tahu arti manajemen kan? Apa itu? Manajemen? Nah, arti manajemen itu apa? Kepemimpinan, iya kan? Membentuk kepemimpinan. Satu contohnya, kalau pemimpin itu apa tugasnya? Pemimpin itu apa tugasnya? Membuatkan program, iya kan? Menjalankan program, mengevaluasi program yang sudah berjalan, kan itu, yang tiga itu begitu kan? Jadi termasuk ini agar klien bisa membentuk manajemen keluarga yang tidak terlepas daripada manajemen keuangan, iya kan? Manajemen keuangan. Jadi suatu contohnya, dengan dasar keuangan ini yang banyak ya istilahnya ribut dalam keluarga. Istilahnya suatu contohnya karena dari si pihak baru terus ada kebutuhan yang mendadak, ada dipegangnya istilahnya itu dikumpul-kumpul selama sekian, karena mendadak di sini dikirimkan diam-diam, kan begitu. Nah, padahal ada kebutuhan klien yang tidak disangka-sangka harus ada. Kemarin kan duit mama kan masih ada, gak ada lagi, berbohong lah jadinya begitu kan. Nah, jadi situasinya kebablasan, itu masuklah WA, kirimanmu sudah sampai, terjadilah perang teru, kan begitu. Kembali lagi seperti itu denganmu, iya kan? Satu contohnya, baru kamu ambil contohnya gajimu, kan begitu. Karena di tengah jalan seperti ini tanpa koordinasi lagi, langsung aja lah, tanpa kasih tahu lagi, sehingga membuatkan suatu kebohongan di dalam manajemen keuangan tadi. Maka terjadi kondisi keluarga yang betul-betul. Nah, kira-kira itu tujuannya kita buatkan istilahnya itu konseling para pranikah yang seperti sekarang, agar membuka wawasan bahwa yang kalian kerjakan ini, yang kalian rencanakan ini, dan yang mau direalisasikan ini tadi, istilahnya itu bukan sekedar hanya mengikuti apa yang dikerjakan orang seperti itu, Pak. Bukan hanya istilahnya itu seperti kebata-bata. Tahu tak kamu kebata-bata yang menyangkut ke situ? Mena masa ini ada usaha, ina masa ini juga. Bukan seperti itu, tetapi supaya betul-betul dari hati kecil kalian, dari pikiran kecil kalian, supaya betul-betul mempunyai suatu komitmen menjadi membentuk suatu keluarga yang juga. Dari itu saya mau tahu, dan saya mau betul-betul situasinya itu melihat daripada keikhlasan dia. Di sini menjadi suatu tantangan yang kalian tulis langsung. Yang pertama, bagaimana kronologis pertemuan kalian?
dengan efektifnya. Kira-kira tadi kan sudah kamu bilang begitu ya. Nah, ceritanya begini sudah. Nah, yang kedua, apa yang membuatmu suka dengan dia? Tuliskan di sini. Jangan tak usah diintip ya. Jangan usah dicontek ya. Nah, termasuk apa kesukaanmu ataupun kebaikan apa yang kamu lihat dari dia sehingga kamu kejar dan kamu istilahnya haruskan sebelum kamu pergi ke Maluku harus menikah. Ya? Nah itu. Yang ketiga, apa yang membuatmu sakit hati? Udah pernah nggak dibuat sakit hati kamu? Nah, apa yang membuatmu pernah sakit hati? Kamu udah pernah sakit hati buat dia? Nah itu, tuliskan itu di sini. Tuliskan itu di sini. Nah, yang keempat, kebersamaan apa yang telah kamu perbuat? Contohnya kami pernah makan mie goreng. Nah, kami pernah makan ini. Nah, artinya kebersamaan itu tadi kamu perpanjang dalam hati kamu. Andaikan ada kebersamaan yang sudah melanggar sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya dengan dasar ini kamu buat di sini, kamu minta ampun. Supaya jangan hal-hal istilahnya itu, amang guru juga istilahnya jadi salahkan begitu ya. Yang melaksanakan tugas. Pendeta pun supaya jangan dalam tugas. Jadi ini saya berikan untuk betul-betul dalam nama Roh Kudus supaya kami buat. Yang kelima, apa dan bagaimana yang kamu inginkan jika Tuhan mengizinkan pernikahan kalian? Ya. Ada pena tadi kan? Nah, waktu sebentar aja. Ini jam 5:10. Acih diintip ya? Jadi ya? Jangan diintip aja. Nanti kau tulis. Seperti yang ku ingini di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja
semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti Jangan tangani tembusnya di bawah ya. semuanya akan jadi indah pada waktunya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semua akan jadi indah pada waktunya. Pada waktu untuk berduka, pada waktu untuk bersuka, pada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allahku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi, namun di atas segalanya ku tahu Allahku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Kita mau. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua
bertanya, apakah kamu juga ketemu dari medsos juga? Tidak. Rupanya iya juga. Hai kamu itu. Jadi itu tadi artinya kalau dia begitu jujur langsung dikatakan kok seperti itu. Lulus pertama dari balik ketemu di gereja begitu kan. Dengan adanya pertemuan di medsos itunya, sehingga ada komen begitu kan, janji di gereja kan di situ. Tapi puji Tuhan, disitulah dia dikatakan itulah artinya konseling itu tadi. Intinya di situ, kalaupun konseling kita kilat, ya kan? Saya sudah bilang kemarin gitu kan. Dan coba tanya yang lain gitu. Nah, contohnya apalagi di gereja Katolik. Paling cepat 3 bulan kalau seperti itu. 3 bulan konseling mereka itu begitu kan. Pekerjaan atau bagaimanapun istilahnya itu harus ditinggalkan dulu dengan tujuan yang baik. Tapi saya yakin, Amang yakin bahwa walaupun istilahnya tidak terlalu panjang kita buatkan, saya yakin dengan pertemuan klien perdananya adalah bertemu di gereja, bahwa Tuhan Yesus tetap ada di dalam diri dia. Ya, jangan permalukan, termasuk kalau kalian menjadi situasi keluarga yang betul-betul acak-acakan, bahkan ya istilahnya itu mempermalukan orang tua. Bukan hanya orang tua yang kamu permalukan, termasuk ikut saya, kan begitu, ikut saya. Ya istilahnya itu istilahnya itu yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dengan kondisi yang seperti itu. Jadi di undangan klien pun ada dikatakan, demikianlah mereka bukan dari Tuhan, melainkan saya. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Harapan itu yang penting betul-betul itu kamu pegang. Harapan itu yang betul-betul kamu bina. Harapan itu yang betul-betul kamu bentuk sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Maaf kalau saya memberikan konseling pun istilahnya itu dengan cara istilahnya itu tidak terlalu formal. Lakukan atau terima di dalam hati dan pikiran kami bahwa zaman sudah berubah, ya kan? Zaman sudah maju, zaman sudah semakin berjalan dan berjalan terus. Bukan karena banyaknya omongan, atau bukan karena banyaknya pembicaraan, atau bukan banyaknya poda yang membuatkan itu supaya bisa dicerna atau diterima. Tetapi sedikit pun itu yang arahan ataupun pembekalan yang saya berikan kepada kalian, kalau kalian bisa terima itu dengan sejernihnya pikiran kalian, bahwa dalam nama Yesus, atas nama Tuhan Yesus, menginginkan kalian menjadi keluarga yang bersukacita sesuai yang dijanjikan oleh Kristus. Jadi andaikan besok, tadi sudah saya bilang, sudah saya garis bawahi, belum ada saya ketemu yang sudah berkeluarga 10 tahun, selalu mau saya menanyakan, pernah nggak kalian ribut di rumah dengan istri? Siapa pula yang tidak pernah ribut? Itu seperti itu. Salah dia tidak istilahnya itu tidak mengedepankan iman, menyikapi permasalahan yang terjadi. Begitu banyaknya istilahnya itu pergumulan di keluarga tadi, terjadilah umrah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai ke perceraian. Kalau Tuhan sudah memberkati mereka dengan memberikan anak atau putra putri, terlantinglah. Jadi harapan saya bahwa keluarga yang akan kalian bentuk menjadi keluarga yang disenangi oleh Tuhan dan untuk kemuliaan. Jadi ini saya pegang. Kalau besok dia apa begitu, ingat janjimu waktu kita konseling, kukirimkan, kusimpan ini di situ ya. Nah, dan dia pun tidak tahu apa yang kau tulis tadi gitu kan, karena dilarang ngintip, dilarang mencontek begitu kan. Dan saya sudah tahu kan begitu.
Nah, jadi dengan dasar itu kembalikan kepada Tuhan bahwa yang kita laksanakan sekarang untuk membentuk fondasi keluarga kita agar menjadi keluarga yang diinginkan oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan ataupun pembekalan ataupun arahan yang kami laksanakan pada sore ini, tetap Tuhan bantu, Tuhan berkati, dan tetap disertai oleh Roh Kudus-Mu ya Allah Bapa kami tetap bisa melaksanakannya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami tidak tahu begitu banyak kesalahan, kehilapan, dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Tetapi kami mohon ampun ya Tuhan, tolong ya Tuhan, bantu kami, terlebih anak-anak-Mu yang akan menerima pemberkatan di gereja-Mu, agar mereka betul-betul anak yang sesuai yang Tuhan kehendaki. Jauhkan ya Tuhan mara bahaya, jauhkan sial, jauhkan iblis yang mau mengganggu rencana hingga di hari nantinya. Dan atas karunia dari Tuhan, Tuhan tetap menyertai mereka kemanapun nanti yang akan mereka kerjakan. Biarlah mereka tetap di dalam kasih-Mu membentuk keluarga yang sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Beri kami juga masalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.